Oke. Soal yang pertama, seorang perempuan 40 tahun dirawat di RS dengan diagnosa kanker serviks stadium 3. Pasien mengatakan andai dirinya dulu lebih aware terhadap kondisi kesehatannya dan tidak mengabaikan nyeri perut yang sering ia alami, ia tidak akan seperti ini. Hasil pemeriksaan pasien terlihat murung, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, dan menyalahkan diri sendiri. Apakah tahap kehilangan yang terjadi pada pasien ini? Ambil kata kuncinya. Bergaining. Ayo, yang mana? Ayo. Ada kata-kata kunci. Suara apa ya, Pak? Saya bentar, Pak ya. Suara apa ini? C, Kak. Bergaining nurse. C, bergaining. Oh, enggak, Nah, ya, suaranya kok pelan banget ya? Masa sih? Iya. Coba suaranya udah full belum di HP-nya Ibu atau laptopnya? Enggak, punya aku sudah full loh. Udah full. Suaraku masih kedengeran kecil, dah? Besar, Ner. Oh, Aman, Ner. aman, Ner. Aman, besar, Ner. Ayo, ini masuknya kemana, yuk? Bergaining. Bergaining. Kata-katanya gimana? Kata kuncinya? Andai dirinya dulu lebih aware terhadap kondisi kesehatannya dan tidak mengabaikan nyeri perut yang sering ia alami. Andai dirinya dulu aware terhadap kondisi kesehatannya, Bu. Apa nurse? Pasien mengatakan andai dirinya dulu lebih awet terhadap kondisi kesehatannya. Oke, betul. Jadi kata kuncinya adalah, nah, ada kata-kata andai saja ya. Andai itu berarti mencoba untuk kembali ke masa lalu atau berusaha kembali ke masa lalu. Karena memang itu bentuk sebuah apa? Penyesalan ya. Nah, kayak penyesalan kan datang di akhir. Nah, itu namanya namanya bargaining atau andai saja, kalau, jika saja. Nah, itu pokoknya intinya kalau dia berusaha kembali ke masa lalu dan menyalahkan dirinya di masa lalu, itu berarti dia bargaining ya, atau dalam tahap tawar-menawar. Kemudian kita review aja ya teman-teman ya. Kalau denial itu menolak kenyataan yang terjadi. Menolak kenyataan tuh kayak gimana, Kak? Misal dia ini ditanya, anakmu mana gitu ya, anakmu mana, anaknya anaknya kemarin saya dengar kabar sakit ya, bukan sakit, meninggal ya, enggak kok, anakku hidup, anakku masih sekolah, padahal anaknya sudah meninggal. Itu namanya menolak kenyataan yang terjadi. Kemudian kalau yang marah itu lebih cenderung menyalahkan orang lain terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Misal ya, kita jatuh nih dari motor. Oh, gara-gara sepeda motor yang tadi tuh nenggor aku. Itu namanya marah. Ya, intinya dia itu berdukanya itu disalahkan, menyalahkan orang lain, bukan atas kesalahan dari dirinya sendiri. Kalau yang bargaining tadi berusaha kembali ke masa lalu. Kalau yang depresi itu biasanya dia sudah tak jatuh di tahap yang memang betul-betul sangat-sangat sedih ya, sedih yang berkepanjangan gitu. Terus di situ biasanya kalau di depresi itu sudah tidak mau berinteraksi dengan orang. Kalau yang marah, denial, bargaining itu masih bisa diajak komunikasi, masih bisa ketemu sama orang atau interaksi masih bisa. Tapi kalau depresi itu rata-rata orangnya sudah menarik diri. Kalau di fase depresi ini tidak tertangani dengan baik, pasien itu akan jatuh ke kondisi bisa HDR, bisa isolasi sosial, bisa waham, seperti itu. Atau berduka disfungsional, atau fase depresinya itu bisa memanjang. Terus yang terakhir itu ada acceptan. Ini ya masuk di sini ya, nggak ke apa, nggak ke enter ke bawah. Kalau acceptan itu mampu menerima apa yang sedang dia alami, seperti contohnya, oh iya ya, anak saya sekarang sudah bahagia di sana, sudah tidak sakit lagi. Jadi sekarang saya fokus ke masa depan, seperti itu. Itu namanya acceptan, gitu ya. Saya tak review SP-nya Kak ya. Jadi SP apa sih berduka itu ada, bentar ya Kak. Jiwa, materi jiwa. Jadi apa aja sih yang perlu kita lakukan ketika kita ketemu pasien-pasien dengan berduka? Nah, ini ada SP-nya ya. Yang pertama, ketika di fase denial, kita itu secara verbal mendukung pasien tapi tidak dengan denialnya. Maksudnya gimana? Ibu, contohnya ya, Ibu, saya paham dengan apa yang Ibu alami saat ini. Tapi memang kenyataannya seperti ini. Anak Ibu sudah tidak ada atau sudah meninggal. Itu namanya
mendukung secara verbal, tapi tidak dengan mendukung denialnya. Kita istilahnya gini, kita bantu orientasikan. Kalau memang itu betul-betul nyata gitu loh, itu di denial. Kemudian di fase marah. Nah, fase marah itu normal nggak sih kalau kita lagi kecewa? Normal banget toh. Nah, itu kita jelaskan, Bu, saya paham. Saat ini Ibu marah, dan itu adalah hal yang sangat normal ketika Ibu mengalami sebuah kecewaan atau di fase berduka. Tapi satu yang saya minta, jadi kita bilang, Ibu boleh marah, boleh mengungkapkan rasa marah yang Ibu rasakan, tapi jangan menyakiti diri sendiri. Nah, itu kontrak yang harus kita berikan kepada pasien. Kalau semisal dia ini marahnya pas waktu interaksi sama kita ya, ya sudah kita berikan ruang gitu ya. Biarkan dia marah, tapi catatannya adalah ini loh ya, barang-barang yang berbahaya ya Kak, barang-barang yang berbahaya yang sekiranya itu nanti pada saat marah itu bisa dijadikan alat untuk mencederai orang lain, itu Kalau naik bisa. kemas, Jadi kalau bisa dia ditempatkan di ruangan yang kosong gitu ya, yang ruangan yang kosong yang hanya ada perawat dengan dia, dengan masih bisa diawas dan masih bisa dilihat oleh perawat yang lainnya yang dari luar. Itu di fase marah. Kemudian ada bargaining tadi, kita bantu mengidentifikasi rasa bersalah dan perasaan takut. Kita tanya ya, kenapa kok sampai merasa bersalah seperti ini tuh kenapa? Nanti kan dia cerita, iya nurse, saya dulu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berarti nanti di situ teman-teman bisa masuk, oh berarti ke depannya ibu harus apa. Nah itu nanti, jadi dia itu akan mengkoreksi dirinya sendiri, kenapa dia sampai merasa bersalah seperti itu, sampai dia berandai-andai. Nanti baru kita berikan konklusinya atau kesimpulannya adalah hal-hal yang harus dilakukan di masa depan biar tidak terulang kembali. Itu di bargaining. Kemudian depresi. Nah, depresi itu kita identifikasi tingkat depresinya. Apakah ringan, sedang, apakah berat. Kalau semisal memang membutuhkan obat-obatan medikamentosa ya, nanti kita kolaborasi dengan dokter. Kemudian berikan dukungan nonverbal. Contohnya apa? Misal kita pegang tangannya. Jangan yang lawan jenis ya, yang sesama jenis. Kemudian kita pupuk ya, pupuk punggungnya sesekali boleh. Terus kira-kira pas waktu di depresi itu pikiran-pikiran apa saja sih yang sering muncul? Apakah ada kayak keinginan untuk mengakhiri hidupnya, kemudian atau keinginan yang lainnya yang muncul pada saat dia itu merasa sangat sedih atau di fase depresi, itu harus dikaji juga. Takutnya ya, nanti dia punya kepikiran kayak itu dan nanti dilakukan sama pasiennya. Dia nanti jaga-jaga nggak sampai dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, acceptance itu membantu pasien mengidentifikasi rencana yang akan dilakukan selanjutnya. Maksudnya gimana? Namanya orang berduka. Misal dia kehilangan suaminya. Kalau kehilangan suami, posisinya meninggal suaminya ya, identifikasi rencana yang akan dilakukan selanjutnya apa? Semisal masih punya anak, berarti ibu harus mulai mencari pekerjaan. Yang awalnya ibu rumah tangga jadi harus mulai mencari kerja. Nah, kerja apa yang bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga? Nah, kita sebagai perawat itu juga bisa mengadvise, oh Bu, bisa jualan online. Oh Bu, kalau Ibu bisa masak ya, jualan masakan, ataupun yang lainnya, atau mau bidang jasa, ataupun yang lainnya. Itu namanya mengidentifikasi rencana yang akan dilakukan selanjutnya. Ya, jadi pasien itu nggak cuma stagnan di fase berdukanya selesai, terus nggak ngapa-ngapain ke depannya itu enggak. Tapi kita coba pasien itu agar bisa istilahnya melanjutkan kehidupannya. Itu di fase acceptance. Oke, itu ya ingat-ingat ya Kak ya, denial tadi apa, marah apa, bargaining apa, depresi apa, acceptance apa. Nanti di soal tuh nggak mungkin muncul kata-kata sesuai dengan teorinya, tapi nanti teman-teman analisa, oh ini kalau semisal pasiennya marah, apa yang harus saya lakukan SP-nya? Oh kita fasilitasi marahnya. Oh kalau semisal pasiennya itu bargaining, apa yang harus kita lakukan? Oh kita identifikasi rasa bersalahnya. Oh pasiennya depresi, apa yang harus kita lakukan? Tadi kita kaji tingkat depresinya, terus apa saja pikiran negatif yang muncul, itu poinnya. Ada nggak kira-kira di soalnya kata-kata seperti itu, atau yang mengarah ke seperti itu? Oh, kalau acceptance dia harus bisa melanjutkan kehidupannya kembali. Kita membantu untuk memberikan saran dan yang lainnya. Ada nggak kira-kira di soalnya? Jadi dianalisa gitu ya, jangan ditelan mentah-mentah dari materinya, tapi nanti teman-teman analisa yang kira-kira yang di soal itu nyambungnya kemana ke teori yang ada. Gitu. Lanjut. Seorang perempuan 40 tahun menangis dan marah-marah di tengah jalan depan rumahnya akibat anaknya meninggal tenggelam saat berenang bersama temannya. Ibu tersebut berteriak histeris dan menyalahkan teman anaknya karena dialah yang mengajak anaknya berenang bersama. Ibu tersebut terus meminta pertanggungjawaban dari teman anaknya akibat kematian anaknya. Apakah tahap kehilangan yang dialami oleh ibu tersebut? Kira-kira apa?
Angel. Marah. Ada jawaban lain selain marah? Oh, menyalahkan teman anaknya ya. Ada lain Anak, jawaban? Anjirnya. Alasannya apa? Karena ibu itu menyalahkan teman anaknya berenang. Yang mengajak anaknya berenang, Nurse. Nyalain temennya. Menyalahkan. Ada jawaban lain atau sudah setuju itu semua? Oke, betul. Jawabannya adalah ya, karena menyalahkan orang lain terhadap apa yang terjadi. Jadi kata kuncinya denial, menolak, anger itu gimana sih bacanya? Angry atau apa sih? Takut salah. Marah, menyalahkan orang lain. Bargaining itu berusaha kembali ke masa lalu. Depresi itu intinya sedih berkepanjangan, dan acceptance itu mampu menerima kondisi yang dia alami. Oke, kita lanjut. Kalau sudah deket-deket ujian gini terlihat mudah ya Kak ya soalnya ya. Karena udah bolak-balik dikerjain ya. Seorang laki-laki usia 45 tahun dirawat di rumah sakit sudah 1 minggu yang lalu dengan gagal ginjal kronis. Pasien mengatakan dia menderita gagal ginjal akibat sering mengkonsumsi minuman perasa saat dia bekerja sebagai supir antar kota. Pasien mengatakan bahwa dia tidak akan sembuh dan tinggal menunggu waktu saja. Hasil PEMVIS, pasiennya sulit tidur, tidak mau makan, terlihat sedih, sering menunduk, dan sering meninggalkan perawat saat diajak bicara. Apa diagnosanya? Yuk. Keputusasaan. Keputusasaan. Asaan. D. Keputusasaan. Alasannya apa? Pasien mengatakan bahwa Bahwa dia tidak akan sembuh dan Tidak ada upaya untuk sembuh. Gimana? Karena Pasrah, pasien tidak akan sembuh dan tinggal menunggu waktu saja. tinggal menunggu waktu saja. Nanti analisanya apa kalau kayak gitu? Berarti kenapa? Tinggal menunggu waktu. Berarti dia ini enggak. Putus apa? putus asa. Bedanya apa? Bedanya sama ketidakberdayaan apa? Ya aku nanya lo ya, jangan pindah jawaban. Kalau memang udah itu ya udah. Kira-kira bedanya apa? Kalau ketidakberdayaan, nurse, itu sesuatu yang hilang dalam dirinya, misalnya salah satu tubuhnya, sehingga dia tidak mampu melakukan seperti yang biasanya. Oke, ada jawaban lain? Makasih ya Ibu. Ada lain? Ya, oke. Jawabannya adalah betul, keputusasaan. Nah, kemarin kan udah bingung ya, yang kalau ketidakberdayaan sama putus asa itu gimana? Intinya gini Kak, kalau misalnya mau di ranking 1 tuh keputusasaan, karena dia tuh sudah tahap paling akhir. Kalau ketidakberdayaan itu masih di bawah keputusasaan. Nah, ketidakberdayaan itu sebetulnya adalah persepsi seseorang terhadap apa yang ada di dalam dirinya atau apa yang dia alami. Yang menurut kita orang yang melihat dia itu masih bisa survive kok. Tapi kalau dia ngelihat dirinya itu kayaknya, aduh nggak bisa deh, ini deh nggak bisa karena saya sudah capek. Tanya ya, pasien dengan luka diabetes, ulkus diabetikum. Saya tanya ke teman-teman, ulkus itu bisa sembuh nggak? Ulkus diabetikum itu bisa sembuh nggak? Bisa, tapi Yang bisa ada gagal-gagal. bisa tapi lama. Bisa tapi lama. Ya, kan? Bisa tapi lama dan membutuhkan perawatan yang berkali-kali seperti itu. Nah, biasanya orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan itu dia tuh bosan Kak, gara-gara perawatannya tuh panjang, terus progresnya tuh nggak langsung kelihatan. Namanya kan kalau perawatan luka, terus hal-hal yang istilahnya perawatannya panjang itu kan nggak langsung kelihatan toh. Nah, itu akhirnya muncullah rasa tidak berdaya, kayak capek, kayak merasa selalu membebani orang lain, dan dia sehari-harinya juga membebani orang lain.
atau istilahnya bergantung kepada orang lain untuk aktivitas dia sehari-hari. Itu ketidakberdayaan. Tapi kalau keputusasaan, itu betul-betul nggak ada solusi, Kak. Kondisinya itu betul-betul mentok-tok, itu solusinya cuma satu, meninggal. Kalau keputusasaan itu, contohnya ini pasiennya gagal ginjal kronis ya. Kalau gagal ginjal kronis, kemungkinan untuk sembuh ada enggak sih, Kak? Ada nggak? Tidak, Nurse. Enggak, Naf. Kalau kita bicara medis nggak ada ya, Kak ya. Tapi ya di luar itu wow, alam bisawab nggak tahu. Tapi kalau dari secara medis gagal ginjal kronis memang betul dia itu tinggal menunggu waktu saja karena memang kondisinya dia sudah betul-betul di tahap akhir, tahap terminal. Nah, salah satunya kalau misal teman-teman punya buku SDKI, teman-teman buka, di situ tuh ada tanda gejala yang paling make sense, yaitu ada sulit tidur dan susah makan atau ada penurunan dari pola makannya. Itu yang biasanya saya jadikan patokan. Selain dia ini melihat gimana sih kondisinya. Tapi ada beberapa pembuat soal yang mengatakan, bukan mengatakan sih, maksudnya mempersepsikan kalau sulit tidur itu juga bisa masuk ketidakberdayaan, padahal di SDKI-nya tidak ada. Yang ada sulit tidur, tidak bisa makan, atau pola makannya menurun, itu masuknya lebih ke keputusasaan. Kalau ketidakberdayaan itu tidak berdaya ya, tidak berdaya itu ya berarti dia tidak mampu menghadapi apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Padahal masih ada solusi kok. Masih ada solusi. Contohnya pasien tadi yang ada ulkus, bisa sembuh bisa, tapi memang perawatannya lama. Pasien-pasien stroke, kira-kira dia bisa nggak beraktivitas kembali? Bisa, Bisa nggak? tapi nggak maksimal. Bisa, Tapi nggak tapi maksimal. perawatan jangka panjang. Waktunya lama. Nah, itu. Karena perawatan yang lama, akhirnya orang itu merasa kayak hopeless. Nah itu lebih masuk ke ketidakberdayaan. Tapi kalau keputusasaan, hopelessnya itu betul-betul ya wes nggak betul-betul nggak ada solusi. Memang dia tuh nggak bisa sembuh gitu. Jadi kalau adik kakak, keputusasaan itu kakaknya, ketidakberdayaan itu adiknya. Gitu ya. Jadi ketidakberdayaan dulu, ketidakberdayaan tidak tertangani dengan baik, maka akan jatuh ke kondisi keputusasaan. Gitu, Kak. Bedanya situ. Yes. Nas. Yes. Coba oret-oret kata kunci duka cita itu apa tuh, ketidakberdayaan itu apa? Tulis di sampingnya itu aja. Masing-masing diagnosa Kak, Pak. Oke, siap. Ya, Bentar, Pak. ya. Pak, cari pulpen dulu. Pulpenku mana ya? Wait. Pulpen ajaib mana dia? Oke. Sebentar. Nggak nyamuk. Wait ya, Pak. Ayo, bareng-bareng. Mulai dari mana? Ketidakefektifan coping individu itu ada nggak ya? Ada bahasanya. Coping individu, ketidakefektifan coping individu. Coping. Nggak ada ya, Kak ya? Ketidakefektifan coping keluarga yang ada. Ini nggak ada. Ketidakberdayaan tadi dimulainya dari hopeless. Dikarenakan perawatan jangka panjang. Padahal masih ada harapan untuk sembuh. Padahal masih ada harapan untuk sembuh, ada rasa operasi karena perawatan jangka panjang. Oke. Terus pasien ADL bergantung pada orang lain. Kalau harga diri rendah apa aja, Kak? Tanda gejalanya? Harga diri rendah? Ayo, harga diri rendah apa? Harga diri rendah apa ya? Malu. Mengatakan malu, betul. Dulu kok kecoret, sebentar Pak. Mengatakan malu, terus apa lagi yo? Tidak berharga di hidupnya. Malu, tidak berharga
Kontak matanya gimana? Ada atau enggak? Tidak Berkurang. ada kontak mata. Kurang. Kontak mata menurun. Terus? Oh, nggih, sekedap. Saya sekedap. Ngajar sih, nggih. Mengatakan malu, tidak berharga, kontak mata menurun. Yang paling di-highlight di harga diri rendah itu ini ya, Kak ya. Kontak mata menurun. Kalau keputusasaan itu penyakit di kondisi terminal akhir ya, tahap akhir. Tidak ada solusi dari masalah yang dialami. Pasien sulit tidur, penurunan pola nafsu makan. Kemudian berduka, pernah pakai nggak diagnosa berduka? Berduka apa ya berduka? Berduka ya ada menangis, merasa sedih, merasa bersalah. Rasa sedih, bersalah. Kemudian apa? Marah. Intinya ini ya, apa sih namanya tahapan berduka ya Kak di sini tuh Kak. Data gejalanya itu berhubungan dengan tahapan berduka. Mulai dari marah, denial, terus bargaining, depresi, dan acceptance. Ada gejalanya nanti masuk ke situ semua. Gitu Kak. Kalau duka cita ya, atau berduka. Kalau SDKI-nya berduka atau duka cita ya nggak apa-apa doa ya, sama aja. Yuk, mau di screenshot, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sudah. Ya Kak, lanjut ya. Sebentar. Oh, belum? Boleh. Bentar, Nas. Bentar, Yang Nas. di, Lagi dicatat, Nas. yang di Oke, oke. ketidakberdayaan itu ada rasa apa itu Nas tulisannya Nas yang sebelahnya itu? Hopeless, Ada hopeless. rasa Hopeless itu. Oh, siap. Oke. Tulisannya boleh. Ada semua Nas. hopeless atau hopelessness? Hopeless itu wis kayak nggak ada harapan gitu loh Kak. Hopeless. Oh, mau ditulis dulu ya, nggak apa-apa. Wis santai aja Kak. Ini udah mau ujian, jangan ngotot-ngotot pelajarnya ya. Santai ya. Santai, Amin bismillah. sekian, Nurse. Nah, kalau makin stres makin hilang loh hafalannya, serius. Kita usahakan kita kondisikan ansietas kita di tahap ringan ya. Kalau bisa ringan. Jadi santai tapi tetap waspada. Kalau sudah sedang berat itu nanti yang susah malah buyar. Oke. Ya Nurse, kalau sudah kita aktifan coping individu gimana, Nurse? nggak ada Kak itu Kak. Nggak ada, yang adanya itu keluarga. Oke, Tapi pada Nurse. intinya kalau semisal ada pertanyaan yang mengarah ke coping itu kan penyelesaian masalah ya Kak. Kalau tidak efektif ya berarti semisal ada masalah A gitu kan harus diselesaikan dengan B kunci jawabannya. Tapi dia ini malah menyelesaikan dengan kunci jawaban yang lain. Akhirnya masalahnya nggak selesai atau nggak istilahnya kalau selesai gitu ya nggak tuntas gitu permasalahannya. Itu namanya ketidakefektifan coping ya. Tapi kalau di SDKI coping keluarga yang dimunculkan bukan coping individu. Wes, hapus ya. Lanjut, Nurse. Nah, apa ini? Seorang anak perempuan usia 15 tahun sering menyendiri dan tidak mau berinteraksi dengan teman-teman, bahkan keluarganya setelah mengalami bullying di sekolahnya. Sebelum mengalami bullying, pasien termasuk anak yang ceria dan suka berinteraksi dengan orang lain. Saat dilakukan pemeriksaan, pasien tampak menyendiri di dalam kamar, tidak mau berinteraksi dengan perawat. Sesekali pasien menangis sendiri dan tidak ada kontak mata. Ayo, diagnosanya. Isolasi sosial. Isolasi sosial. Alasannya apa?
Tidak ada kontak mata. Tidak mau ada kontak berinteraksi mata, tidak dengan mau berinteraksi. teman-teman. Harga diri. Tidak ada kontak mata, tidak mau berinteraksi dengan perawat. Oke, ada jawaban lain? Mana ini yang lainnya, Rek? Ayo. Isolasi sosial. Isolasi sosial. Oke, good. Nah, di sini pasiennya itu suka menyendiri, tidak mau berinteraksi, dan sesekali menangis sendiri serta tidak ada kontak mata. Maka yang paling tepat adalah ISOS, gitu ya. Kita lihat di sini kakak. Tadi keputusasaan, duka cita sudah, harga diri rendah situasional sama isolasi sosial. Bedanya adalah di sini. Yang ini ada kontak mata, tapi menurun. Bedanya, kalau yang ini betul-betul tidak ada kontak mata. Ya, guys, bedanya cuma di situ, Kak. Kayak semisal dia tidak mau berinteraksi, kadang-kadang orang HDR juga sama. Dia tidak mau berinteraksi. Cuma yang membedakan, kalau harga diri rendah itu kalau diajak komunikasi, dia itu masih bisa. Dan masih mau ngelihat meskipun kayak malu-malu kucing gitu ya. Tapi kalau pasien isolasi sosial, walah, kamu ngomong kayak gimana pun nggak bakalan digubris sama dia ya. Dan dia itu nggak mau ngelihat kita. Biasanya kadang-kadang ngelihat di satu sisi, ataupun bahkan menunduk terus-menerus. Itu namanya isolasi sosial. Gitu. Kata kuncinya cuma di sini. Zoom-nya bermasalah ya, Kak? Loh, emang kenapa ini? Ini ya, menangis. Salah nyeret. Ini, di sini. Nah, kata kuncinya di situ. Oke. Kita pelajari kata kuncinya saja. Lanjut. Seorang perempuan usia 32 tahun dirawat di RSC sejak 2 hari yang lalu. Pasien dirawat karena mengurung diri selama 2 bulan di dalam kamarnya. Keluarga mengatakan pasien menjadi seperti ini akibat ditinggal menikah oleh pacarnya. Saat dilakukan pengajian, pasien merasa malu dan tidak berguna lagi karena orang yang dicintainya meninggalkan dia. Saat diajak bicara, kontak matanya kurang, postur tubuh pasien menunduk, suaranya terdengar sangat lirih, tidak bersemangat saat diajak komunikasi. Pasien kadang cekikikan sendiri. Kira-kira diagnosa utamanya apa? B. Alasannya apa? Tumben ini suara bapak-bapak muncul ini. Ayo, apa? Situasionalnya kenapa alasannya? Kurang dari 6 bulan, Nas. Masih 2 Pasien bulan. menunduk, suara terdengar sangat lirih, mata kurang. Iya, Pak. Kenapa nggak ambil kronis, Pak? Kenapa nggak ambil kronis? Baru 2 bulan, Kak. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan, nurse, kasusnya. Baru 2 bulan, Kak. Oke, ya. Bukan baru 1 bulan, kayak benar ya. Jawabannya adalah B ya. Oke. Kak, ini aku salah ini, Kak. Ya Allah. 3 bulan. Ini diatur dari saat 6 bulan ini ya. 6. Sorry. 6. Ini 6. Situasional terjadi kurang dari 6 bulan. Kalau kronis lebih dari 6 bulan. Ya, bedainnya cuma itu tok. Kalau untuk harga diri rendahnya ya sama, tidak ada kontak matanya menurun, dia merasa malu, merasa tidak berharga. Tapi yang membedakan situasional dan kronis itu adalah dari waktunya. Situasional kurang dari 6 bulan, kronis itu lebih dari 6 bulan. Itu aja. Ya, bedanya cuma di situ. Nah, terus tadi soalnya di sini dilihat ini dia baru mengurung diri 2 bulan lamanya di dalam kamar ya, makanya dia di sini bisa masuknya di situasional karena kurang dari 6 bulan. Oke. Halusinasi, tanda gejalanya apa? Ya itu tadi ya, ketawa sendiri, kayak ngobrol sendiri, terus melihat ke salah satu titik, tergantung halusinasinya apa. Ya, kalau halusinasi pendengaran ya seperti mendengar sesuatu. Halusinasi perabaan ya berarti dia mengatakan kerasa kayak tubuhnya ada yang berjalan-jalan. Kemudian halusinasi apa lagi? Penglihatan, pengecapan. Dia kayak apa sih namanya kalau pengecapan tuh pengen kayak membuang ludah terus-menerus, terus merasa kayak ada bau darah atau rasa getir di lidahnya kayak gitu-gitu. Nanti kita bahas ya.
Nomor ini tak revisi nanti. Prinsip etik. Seorang perempuan usia 25 tahun dibawa ke UGD karena marah-marah di rumah dan membanting barang-barang yang ada di dalam rumah sejak 1 minggu yang lalu. Pasien mengatakan tidak mau berinteraksi dengan siapapun dan jika ada yang mendekatinya akan dipukul. Hasil pemeriksaan sorot mata tajam, marah-marah, dan berteriak-teriak. Perawat mengatakan jika pasien mau dirawat di RSJ, maka akan diberikan hadiah es krim. Prinsip etik apakah yang dilakukan pada kasus tersebut? Kira-kira. Beneficient. Beneficent. Beneficient. Beneficient. Kenapa? Perawatnya berbuat baik. Berbuat baik mengetahui dari SOP. Iming-imingnya dikasih es krim ya. Betul, jawabannya adalah beneficient. Biar pasiennya itu mau untuk dirawat di rumah sakit. Good. Terus lanjut. Seorang laki-laki usia 50 tahun dirawat di RSJ sejak 3 hari yang lalu akibat mengurung diri dan tidak mau mandi selama 1 bulan. Pasien mengatakan bahwa dia adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk memimpin umat Islam. Dia tidak mau mandi karena jika ia mandi, maka ilmunya akan luntur. Saat dilakukan pemeriksaan. Paham. Defisit perawatan diri. Paham apa defisit perawatan diri? Ayo. Defisit perawatan diri. Keturunan Nabi Muhammad. Pasien mengatakan bahwa dia adalah keturunan Nabi Muhammad. Oke. Masuknya ke waham. Waham apa kalau kayak gini? Paham agama. Paham agama. Agama atau kebesaran? Kebesaran. Kebesaran. Agama. Belum bisa bedain kebesaran sama agama, padahal beda tipis itu. Agama, Nos. Ini diagnosanya waham ya Kak ya, jawabannya waham. Cuma yang saya tanyakan waham agama atau waham kebesaran. Nah di sini masuknya itu waham agama. Waham agama sama kebesaran itu intinya sama-sama mempunyai kekuasaan atau kekuatan yang lebih. Cuma kalau waham agama itu lebih mengarah ke atau lebih condong ke salah satu agama. Kayak gitu ya, mengaku nabi, jadi malaikat, pastor atau orang Hindu itu namanya apa, aku juga lupa. Nah pokoknya intinya mengarah ke agama itu namanya waham agama. Tapi kalau semisal dia mengaku sebagai CEO-nya Trans TV, padahal bukan, nah itu namanya waham kebesaran. Atau dia ngaku sebagai wakil presiden, nah itu namanya waham kebesaran. Ya, karena dia merasa punya kekuatan atau kekuasaan khusus. Nurse tanya. Kan ini kan udah digambarin nih bahwa ini waham. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan, berarti hasil pengkajian saat ini dong ya. Wajah nampak tegang, pasien nampak kumal, rambut acak-acakan, dan bau badan tercium tidak sedap. Berarti kan ini kan menunjukkan defisit perawatan diri. Nah, sedangkan ditanya diagnosa utama. Kita tahu waham, tapi pada saat kan biasanya dilakukan pengkajian saat ininya itu yang dilihat. Itu gimana, Nurse? Sebenarnya kalau kayak gini kondisinya, ini kan di pemeriksaannya itu kan DPD ya Kak ya. Defisit perawatan diri. Tapi kalau semisal dirunut dari waham dengan DPD-nya, kira-kira DPD itu akibat atau penyebab? Penyebab. Akibat, Mas. Akibat. Kornya. Akibat dari waham tersebut. Akibat dari waham. DPD itu akibat ya berarti ya. Terus core problemnya? Balik panahnya bentar. Terus bawahnya core problem itu apa ya namanya? Penyebab. Awalnya itu penyebabnya berangkatnya dari mana kalau waham biasanya? Harga diri rendah, ya. Harga diri rendah itu kalau nggak tertangani bisa naik ke waham. Waham ini core problemnya. Kalau waham tidak tertangani, akhirnya muncullah DPD.
Di sini sebetulnya memang prinsipnya itu kita lihat pas waktu pemeriksaan atau yang terkini, yang terkajinya seperti apa. Tapi kalau semisal core problemnya ini yang mempengaruhi proses dari hasil pemeriksaannya, maka tangani ini dulu. Karena teman-teman ingat nggak, SP orang waham ada nggak yang disuruh untuk apa sih namanya memenuhi kebutuhan diri sendiri? SP berapa itu? Paham? Mengajarkan untuk pemenuhan kebutuhan diri sendiri? SP berapa? SP berapa? Waham? SP3, karena kalau SP2-nya obat ya. SP3 kalau SP2-nya obat ya, waham. Ayo ingat-ingat ah. Kalau pasien dengan waham itu ada nggak intervensi yang untuk mengarah ke defisit perawatan diri? Ada kan? Ya, bentar. Tak buka materinya. Waham. Banget. Ada waham di sini. Bentar. Kebanyakan apa lupa ya akhirnya ya. Ampun. Oke. Kita buka di sini. Jiwa. Nah, kayak gini loh maksudku. Ya, jadi penyebab core problem sama akibat. Nah, kalau yang tadi itu, dia ini, saya tak buka waham ya. Wahamnya itu yang core problemnya. Nah, ini. Nah, biasanya, nih kan core problemnya itu waham. Kalau waham itu bisa kerusakan komunikasi verbal, bisa juga mengarah ke defisit perawatan diri. Maka kalau misal teman-teman tangani defisit perawatan dirinya, sementara wahamnya itu tidak teman-teman tangani, ya sama aja, nanti dia akan kembali lagi kayak gitu. Karena orang-orang waham itu, kalau tidak dipatahkan wahamnya, dia akan terus-menerus seperti itu dan dia akan melupakan kebutuhan dia sehari-hari. Karena dia terlalu fokus dengan apa yang dia yakini tadi. Ini yang SP yang baru loh Kak ya, yang SP baru. Kemarin kan aturan mainnya kalau misal dari buku Umbra Medikal, di situ dari Prof. Budi Anakliat bilang, kalau misal pasiennya baru masuk rumah sakit pakai SP ini. Ya. Kalau baru masuk, misal dia di IGD, masuknya di sini. Atau di ruang yang masih gaduh gelisah di sini SP-nya. Tapi kalau semisal pasiennya itu sudah rawat inap yang lama, maka obat ini masuk ke bagian paling bawah. Maka yang SP-nya yang naik, berarti habis latihan orientasi realita, terus nanti pemenuhan kebutuhan dasar, terus melatih kemampuan positif yang dimiliki, baru yang terakhir minum obat secara teratur. Kalau dia sudah rawat inap lama. Kalau yang baru masih pakai yang ini. Tapi itu nanti masih menunggu apa ya namanya konfirmasi lagi ya. Selanjutnya tuh kayak gimana sih dari pihak bagian jiwanya ini. Harusnya ada penyetaraan yang pas biar kita nggak bingung. Nah, tadi kalau versi saya ya, tapi kalau teman-teman ada jawaban lain nggak apa-apa. Kalau versi saya, ketika DPD disandingkan dengan waham, ya betul, memang DPD itu hasil pemeriksaannya. Tapi kalau semisal DPD-nya kita tangani, wahamnya tidak, pasien akan kembali ke kondisi itu lagi, jadi nggak akan maksimal. Makanya yang paling kita tangani terlebih dahulu adalah kita orientasikan realita. Kita jelaskan bahwa yang dia yakini itu adalah sebuah hal yang tidak nyata, ya, tidak nyata. Kemudian kalau dia sudah bisa orientasi realita, baru kita kembalikan ke pemenuhan kebutuhan dasarnya ataupun minum obat kalau dia barusan masuk ke rumah sakit gitu. Karena patokannya di sini. Karena waham itu sebagai core problem dari apa yang terjadi. Gitu. Penyebabnya, kok penyebabnya? Core problem itu berarti inti masalahnya. Sebetulnya bisa dilihat kalau semisal bersanding dua ya Kak ya. Kalau bersanding dua kayak gini, saya bentar. Nah, tadi ya. Nah, kalau semisal bersanding dua seperti ini ya, yang alasan nih,
Dirawat di RSJ 3 hari yang lalu akibat mengurung diri dan tidak mau mandi selama 1 bulan. Pasien mengatakan bahwa dia adalah keturunan Nabi Muhammad. Kak, aku tanya, pasien mengatakan bahwa dia adalah keturunan Nabi Muhammad. Itu apakah dikatakan pada saat dia masuk rumah sakit atau pas waktu ketemu sama pasiennya, sama perawatnya? Nih, dari soal. Bacaan tak. Seorang laki-laki usia 50 tahun dirawat di RSJ sejak 3 hari yang lalu akibat mengurung diri dan tidak mau mandi selama 1 bulan. Pasien mengatakan bahwa dia adalah keturunan Nabi Muhammad yang diutus untuk memimpin umat Islam. Dia tidak mau mandi karena jika ia mandi maka ilmu yang ia miliki akan luntur terbawa air. Itu masuknya di alasan masuk atau saat pengkajian, hasil pengkajiannya. Hasil pengkajian, Kak. DS-nya. DS-nya nggak sih? Data subjektifnya nggak sih? Iya, Kak, betul. Alasan masuknya itu dia mengurung diri dan nggak mau mandi toh. Akhirnya dijeblosin tuh, dimasukin rumah sakit jiwa kan sama keluarganya gara-gara nggak mau mandi sebulan. Nah, kalau saat dilakukan pemeriksaan itu data apa? Data objektif karena kita yang melihat gitu kan. Karena kita yang melihat objektifnya seperti itu. Dan di objektifnya dia ini memang menunjukkan DPD ya, DPD semua kan? DPD. Nah, sekarang kembali lagi, kalau semisal objektifnya pasiennya itu bilang seperti itu dia mengalami waham, terus subjektifnya dia mengatakan kalau semisal dia ini mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad, objektifnya dia itu DPD, mana yang teman-teman tangani? Balik ke masalah yang tadi, penyebab, core problem, sama akibat. Karena di sini dua-duanya ini DS, nih. Ini DS, kalau ini versi saya DS ya. Data subjektif. Ini DS, data subjektif. Kalau yang ini DO. Ini DO. DO itu maksudnya kita yang melihat, kita yang mengkaji hasilnya itu. Antara DS dan DO, antara DPD dan... Nah, yang mana tadi core problemnya, kira-kira yang mau ditangani terlebih dahulu, utamanya, berarti waham. Karena kalau tidak ditangani, DPD ini akan terus-menerus terjadi. Soalnya di SP waham itu juga ada yang menangani terkait DPD-nya. Coba kalau teman-teman tangani DPD-nya, apakah wahamnya tertangani dengan baik? Enggak. Karena core problemnya di sini adalah waham, datanya dari data subjektif, bukan dari data objektif kita. Jadi hasil pemeriksaan itu nggak cuma hasil yang kita lihat saja, tapi hasil yang diucapkan oleh pasiennya itu tadi. Alasan masuknya yang ini alasan masuk nih Pak. Ini alasan masuk nih. Dia mengurung diri dan tidak memandi selama 1 bulan. Ini dia alasan masuk. Jadi kalau ditanya, dia mau fokusnya gimana ya? Tetap dari hasil pengkajian, hasil pemeriksaan. Cuma hasil pengkajian itu bisa data DS dan DO. Nah, kemudian kalau DSDO-nya itu ada 2 diagnosa yang bersanding, maka teman-teman harus bisa memilih mana yang harus ditangani terlebih dahulu dan mana harus diprioritaskan gitu. Antara DPD dan waham, siapa yang mau ditangani terlebih dahulu gitu. Ada yang WA di grup. Ya, gitu. Jadi tetap kalau pertanyaannya DODS, hasil pemeriksaan atau alasan masuk ya, hasil pemeriksaan, alasan masuk itu nggak usah dipakai. Tapi kalau semisal alasan masuk hasil pengkajiannya itu 2 hal yang bersanding, maka teman-teman harus bisa menentukan sesuai dengan tadi penyebab, core problem dan akibatnya. Mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Kalau core problemnya waham ya core problemnya yang tangani ya. Baru nanti penyebabnya biasanya bisa ikut tertangani ataupun nanti dilakukan intervensi selanjutnya. Gitu, Kak. Bentar. Ini bukaan grup saya, Kak. Itu tanya jiwa juga nggak ya kira-kira? Bentar ya. Oke. Ya. Sambil buka grup, Kak. Seorang laki-laki berusia 27 tahun datang ke RSC karena mengamuk dan mengatakan dirinya adalah pendekar dari Jepang. Keluarga mengatakan istri pasien merendahkan pasien karena tidak bekerja. Pasien bicara sendiri dan menolak untuk bicara dengan orang lain. Hasil pengkajian pasien tatapan matanya tajam, bicara kasar dan keras. Apa masalahnya? Nah, ayo buka HP-nya. Itu di situ. Nih.
Nih, keluarga mengatakan istri pasien merendahkan pasien karena tidak bekerja. Pasien bicara sendiri dan menolak untuk berbicara dengan orang lain. Di sini kan berarti tidak ada data subjektifnya. Ada data subjektifnya nggak? Yang ada di ini, yang ada di grup. Data subjektifnya ada nggak dari pasien? Karena mengamuk dan mengatakan dirinya adalah pendekar dari Jepang. Nggak Itu alasan ngaruh. masuk. Iya, alasan masuk itu ya, nurse Itu ya. alasan masuk, bukan data subjektif. Itu alasan masuk. Kalau keluarga mengatakan istri pasien merendahkan pasien karena tidak bekerja dan pasien bicara sendiri dan menolak untuk bicara dengan orang lain, itu berarti di rumah, ya toh? Dia di rumah kayak gitu. Berarti itu alasan masuk. Jadi alasan masuk dia itu karena dia ngamuk, ngaku jadi pendekar, terus nggak mau ngomong sama orang lain. Itu alasan masuk. Hasil pengkajiannya, dia ini mengarah lebih ke RPK. Karena RPJ. RPK. RPK, Kak, RPK. Karena Ya, di sini nggak ada RPK. value RPK. Tatapan pasien tajam, bicara kasar dan keras. Nah, itu berarti RPK. Karena memang hasil Perilaku pengkajian kekerasan. murni di RPK saja. Tapi kalau semisal hasil pemeriksaannya DODS-nya itu dia muncul dua apa sih namanya? Dua diagnosa yang tadi waham DPD, maka tangani yang core problemnya dulu. Ya. Coba kalau yang ini apa? RBD. RBD atau RPK? Nggak ada RPK di sini. Resiko cedera. Seorang perempuan usia 25 tahun dibawa ke UGD karena marah-marah. Alasan rumah ya, alasan masuk ya ini ya. Marah-marah dan membanting barang. Ini alasan masuk. Oke, alasan masuk. Keluarga mengatakan pasien mulai marah-marah karena gagal menikah untuk kedua kalinya. Nah, ini juga alasan masuk. Sama. Saat dilakukan pengkajian, sorot mata tajam, marah-marah, dan mengatakan bahwa ia akan gantung diri jika pacarnya tidak kembali kepadanya. Berarti lebih masuknya ke RBD. Ada upaya untuk mengakhiri hidup. Kalau tak kasih RPK, apa bedanya? Di sini misal tak kasih pilihan RPK, lebih cenderung milih RBD atau RPK? RPK. RPK. Tetap RBD. Tetap RBD. RBD. Kalau tak kasih ini ya, soal ini tak kasih option RPK sama RBD, pilih yang mana? Tetap RBD. Oh, RBD. RBD sama Karena dia mau RPK. gantung diri. Karena udah ada isyarat. Dia akan menggantung diri. Nanti kan pas Japi, saya sudah Ada data paham. subjeknya, ada data subjeknya. Jadi bedanya RBD sama RPK tuh gini Kak. RBD Dia Rafi ada nih. ini Satunya ini Kali satu taruh situ ya deh. hidup. Mas garap bro. Ini hanya ingin mencelakai saja tanpa mengakhiri hidup. Ya, RBD itu dia udah pengen metong Kak, pokoknya dia ingin mengakhiri hidupnya. Tapi kalau yang RPK itu dia cuma ingin mencelakai saja tanpa ada niatan untuk mengakhiri hidup. Nah, di sini dia akan gantung diri jika pacarnya tidak kembali kepadanya, itu berarti lebih cocok ke RBD. Meskipun ada RPK tetap jawabannya adalah RBD. Ya, karena memang ada apa Kak? Kalau kayak gini mengatakan bahwa dia gantung diri itu isyarat ancaman atau percobaan. Ancaman. Masuknya adalah ancaman ya, karena sudah diucapkan secara langsung. Dia mengancam kalau nggak balik atau kalau pacarnya nggak mau balikan sama dia, saya mau gantung diri, itu berarti namanya ancaman. Kalau isyarat cuma tersirat saja gitu ya. Kalau yang percobaan ya berarti dia sudah mulai gantung diri tapi gagal. Kalau gagal ya berarti sudah BD alias bundir. Itu bedanya RPK dan RBD ya. Terus satu lagi bedanya PK sama RPK. Ayo apa yuk? Bedanya RPK sama PK apa? Kalau PK itu sudah ada kontak fisik, kalau RPK itu belum ada, hanya kayak marah-marah, mata melotot, seperti itu, Nurse. Kalau semisal dia marah-marahnya ngata-ngatain fisik gitu?
Itu berarti itu Itu apa PK. PK. PK secara verbal ya. Jadi itu masuknya PK, tetapnya PK. Kalau udah marah-marah ya, udah ngata-ngatain itu masuknya ke PK secara verbal. Jadi PK itu nggak cuma kontak fisik saja, tapi kalau misal dia ngata-ngatain juga masuknya di PK ya, ngata-ngatain yang enggak itu. Oke. Nah, ini diagnosanya apa? Saya tidak suka dengan tubuh saya saat ini. Saya sudah tidak berguna lagi. Saya tidak bisa beraktivitas dengan normal lagi. Pasien tampak murung, menunduk, sering menangis, dan tidak mau dikunjungi oleh keluarganya. Coba ayo. Gangguan citra tubuh. Gangguan citra Amputasi tubuh. nih. Saya tidak suka dengan tubuh saya saat ini. Dan sudah tidak berguna lagi. Kehilangan. Betul. Jawabannya adalah kehilangan salah satu kakinya tadi. Ini mengarah ke diagnosis gangguan citra tubuh. Terus bedanya apa gangguan citra tubuh sama harga diri rendah? Ayo. Bedanya apa? Apa bedanya, Kak? Bedanya di fisik, pernyataan fisik. Ya, kalau gangguan citra tubuh itu biasanya permasalahannya memang karena kehilangan salah satu anggota tubuh atau penurunan fungsi, itu mengarahnya ke situ. Dan biasanya apa? Dia ini nggak mau melihat kakinya, semisal terus kalau semisal dibahas terkait dia nggak mau ngerespon, itu ke gangguan citra tubuh. Kalau harga diri rendah situasional itu harga diri rendahnya memang atau kepercayaan dirinya menurun dan itu nggak cuma diakibatkan oleh gangguan pada kondisi tubuhnya saja, tapi hal-hal yang lain dari psikisnya, sosial dan yang lain-lain itu lebih umum. Kalau harga diri rendah itu lebih umum. Kalau citra tubuh, gangguan citra tubuh, teman-teman ngelihatnya di soal itu lihatan, oh itu ada masalah di anggota tubuhnya. Kalau semisal dia sudah mengatakan saya nggak suka sama tubuh saya gara-gara ini, wah itu sudah pasti masuknya di GCT atau gangguan citra tubuh. Ya, kalau semisal dianya cuma pos amputasi kaki, terus dia merasa tidak berharga, tidak bisa melakukan tindakan seperti semula lagi, tanpa ada embel-embel saya tidak suka sama kaki saya, berarti itu masuknya mana? Diri situasi ini. Harga diri rendah. Misal sama-sama amputasi, yang satunya amputasi ini nggak mau lihat kakinya, benci sama dirinya sendiri, nggak suka lihat kakinya, itu masuknya GCT. Tapi kalau dia pos amputasi, tapi dia merasa kayak nggak berguna. Misal ini atlet sepak bola ya, kerjanya kan pakai kaki nih. Terus habis itu amputasi. Pas habis amputasi dia bilang, waduh saya nggak berguna lagi nih suster, saya nggak bisa bekerja seperti dulu. Terus saya nanti akan disingkirkan dari lingkungan sekitar. Itu lebih ke harga diri rendah. Karena dia tidak menyinggung, tidak menyinggung kondisi fisiknya, tapi dia itu merasa kondisi fisiknya itu akan menghambat kehidupan di masa depan, di masa yang akan datang. Gitu. Itu harga diri rendah. Bedanya di situ. Ya. Nih, jawabannya, C. Jawabannya, C. Lanjut. Ini evaluasi kemampuan mata. HDR, oke. HDR itu, oh di sini aja ya Kak ya, sambil temannya biar baca. HDR itu lebih berfokus pada dia ini merasa kayak dirinya itu sudah tidak bisa melakukan aktivitas seperti sebelumnya. Contohnya tadi kan pasien dengan pesepak bola habis amputasi. Dia ini nggak nyinggung terkait kakinya yang diamputasi, tapi dia cuma bilang, dengan kondisi saya seperti ini, saya nanti nggak bisa kerja lagi, saya merasa tidak berguna, saya tidak nanti akan disingkirkan dari lingkungan sekitar saya, atau nanti saya akan dibenci oleh orang lain, itu masuknya lebih ke harga diri rendah. Tapi kalau pesepak bolanya ngungkit, saya nggak mau lihat kaki saya jelek, kaki saya itu ini itu, pokoknya intinya menyinggung dengan kondisi fisiknya itu lebih masuknya ke GCT atau gangguan citra tubuh. Gitu. Soal selanjutnya ya, seorang anak perempuan usia 15 tahun sering menyendiri, memukul ibunya dan tidak mau berinteraksi dengan teman-teman bahkan keluarganya setelah mengalami bullying. Sebelum mengalami bullying, pasien termasuk anak yang ceria dan suka berinteraksi dengan orang lain. Ini soalnya sama kayak tadi, cuma pertanyaannya adalah evaluasi kemampuan utama setelah dilakukan intervensi. Kira-kira yang mana? Evaluasinya apa? B, oke. Berarti caranya kalau ketemu soal seperti ini, cari apa dulu, Kak? MK-nya.
MK-nya. MK-nya. Masalah keperawatan utamanya apa di sini? Isolasi sosial. Sos. Isolasi sosial. Nah, di sini ada dua diagnosa, Kak. Benar. Nih. Pasien tampak menyendiri, badan pasien tampak kotor, tampak tidak mau berinteraksi, terus menangis sendiri dan tidak ada kontak mata. Badan pasien tampak kotor ini apa, D? Perawat DPD. diri, DPD. Yang lainnya masuknya Isos. Isolasi. Berarti yang core problemnya yang mana? DPD atau ISOS? Ini core Isos. problemnya. Isos. Ya, core problemnya ISOS. Kalau ISOS berarti intervensinya adalah mengajak berinteraksi. Terus evaluasinya apa? Cari yang di sini yang ada datanya. Di sini ada data tidak ada kontak mata. Berarti kalau habis diintervensi harapannya ada kontak Ada kontak mata. Kontak mata. Mengontrol marah nggak nyambung. Mengontrol marah ini masuknya bisa ke RPK. Meningkatkan harga diri, HDR. Melakukan kebersihan diri, DPD. Mengendalikan halusinasi, ya diagnosanya halusinasi. Tadi, meskipun kita fokus pada hasil pengkajian, tapi teman-teman harus tetap bisa menentukan mana yang penyebab, mana akibat, mana core problemnya. Fokusnya, fokus hasil pengkajian dan fokus tangani core problemnya. Ya, karena kalau core problem ditangani, nanti akibatnya juga biasanya akan tertangani seperti itu. Oke. Oke. Ini tahap berduka apa? Jawabannya? Ayo, gampang Kak, ayo. Bergaining. Bargaining, C. Yang mana? Channel. Andai saja. Pasien Yang mengatakan mana? andaikan suami saya tidak jajan sembarangan, C. Oke, ada ya jawaban lain nggak selain itu? Jawabannya adalah betul, bergaining, yaitu berusaha kembali ke masa lalu, andai saja. Oke, gampang. Lanjut. Oke, siap Kak. Aku masih banyak rekaman nih, soalnya berapa lagi ya yang belum ke-upload ya? 3 Kak. Wong running Zoom terus ya, sampai bingung itu YouTube-nya buat upload. Ayo, seorang perawat ya. Silakan. Kenapa Kak? Itu apa misalnya soalnya tadi toh tidak ada kata-kata berandai-andai berhenti di suka berganti-ganti pasangan. Berarti masuknya di anger gitu ya, Nes? Ya, menyalahkan suaminya. Kalau nggak ada kata-kata pasien juga Marah gitu ya, mengatakan marah gitu. Itu masuknya di marah. Berarti dia ini sakit kena HIV itu gara-gara suaminya yang suka ganti-ganti pasangan gitu. Kalau nggak ada kata-kata andaikan loh ya. Kalau ada kata-kata andaikan ya masuknya sudah ke bergaining gitu. Kalau marah Oke, itu Nes. intinya konsepnya ya dengan orang lain gitu ya Kak ya. Siap. Yuk selanjutnya DX-nya apa ini? Saat melakukan pengkajian didapatkan pasien sudah 7 hari tidak mandi. Waduh, baunya gimana itu ya? Pasien mengatakan malas untuk mandi, tidak rapi, tidak mampu berpakaian dengan benar, gigi kotor, rambut mepet, lewat. Ini sudah mengarah ke satu titik, yaitu defisit perawatan diri. Nggak ada diagnosa lain ya Kak ya, cuma di DPD doang ya di sini ya. Jadi ini kalau kayak gini gampang. Tapi kalau tadi ada 2, maka tentukan mana core problem. Oke, cus, ini masih full diagnosa. Nanti di belakang-belakang SP ya. Seorang perempuan usia 30 tahun mengatakan dirinya sudah tidak berharga lagi akibat ditinggalkan suaminya menikah dan dengan perempuan lain. Pasien mengatakan tidak ingin hidup lagi dan merasa hidupnya tidak ada artinya lagi. Setiap melihat tali, pasien ingin mengakhiri hidupnya. Apakah diagnosa utama yang muncul pada kasus di atas? Resiko bunuh diri. Resiko bunuh diri, C. Resiko bunuh diri yakin, bukan harga diri rendah. Loh. Yakin, Nggak usah C. mikir. Yakin, Nes. Yakin Kak, gitu ya. Yakin. Yakin ya. Oke. Yakin.
Kita lihat jawabannya adalah betul, karena dia sudah mengatakan atau sudah ada isyarat ya yang mengatakan dia ini hidupnya sudah intinya tidak berharga, dan kalau lihat tali dia pengen bunuh diri, berarti sudah masuk diagnosanya adalah RBD. Oke, good. Nah, seorang perempuan usia 32 tahun dirawat di RSC dengan diagnosa medisnya skizofrenia. Saat dilakukan pengkajian didapatkan pasien sering bicara dan tertawa sendiri. Pasien mengatakan bahwa ia sering didatangi wanita cantik yang mengatakan kepada dia agar tidak berbicara dengan siapapun. Pasien lebih sering terdiam dan dalam kamar sendiri dan tidak berinteraksi dengan teman kamarnya. Apakah tindakan utamanya kira-kira? Ayo. B. Alasannya apa, Bu? Menghardik. Halusinasi. Halusinasi atau Menghardik. isos? Halu. Kenapa bisa bilang halu? Berbicara Pasien sendiri. sering berbicara sendiri, tertawa sendiri, dan mengatakan bahwa dia sering didatangi wanita cantik. Oke, ada lain? Nggak? Ya, jawabannya adalah hallucination ya. Coba kita urai. Mana pulpen kita dia nih. Saat dilakukan pengkajian, didapatkan pasien sering bicara, tertawa sendiri, mengatakan bahwa ia sering didatangi wanita cantik yang mengatakan kepada dia agar dia tidak berbicara dengan siapapun. Pasien lebih sering terdiam dalam kamar sendiri dan tidak berinteraksi dengan teman kamarnya. Kalau ngambil yang ini, warna belum tak ganti. Kalau data yang ini adalah isos, gitu. Nah, ternyata isosnya itu gara-gara halusinasinya yang bilang, kamu diem aja ya, jangan ngomong sama yang lain. Berarti yang ditangani halusinasi. Maka jawabannya adalah mengkontrol halusinasi dengan cara menghardik. Oke, core problemnya halusinasi. Lanjut, diagnosa apa ini? Seorang remaja dirawat di RS di Nes, mau tanya, Nes. Yang mana? Anu halusinasi. Kemarin kan pas tryout itu dapat soal halusinasi itu dia mengajarkan cara menghardik. Nah, terus apa evaluasi selanjutnya? Pilihannya itu adalah apa? Yang A itu bercakap-cakap, terus yang lebih mengarah menyerempet itu terus memasukkan jadwal menghardik ke jadwal kegiatan harian. Itu yang benar apa, Nas? Evaluasi atau tindakan selanjutnya, Bu, pertanyaannya? Tindakan selanjutnya. Tindakan selanjutnya setelah menghardik. Iya, berarti kalau di SP itu kan minum obat ya, tapi itu nggak ada pilihannya, Nos. Oh, berarti dia pasiennya wis rawat inap. Pilihannya apa aja tadi? Pilihannya itu apa? Masukkan jadwal ke jadwal kegiatan harian itu loh, menghardik itu. Terus yang apa Nes? Bercakap-cakap ada. Bercakap-cakap ada. Oh, berarti bercakap-cakap. Runutannya kan menghardik, obat, bercakap-cakap, sama melakukan aktivitas kegiatan ya kalau nggak salah. Aku kok lupa, takut Kegiatan nurse. Iya kan, bener ya Kak ya? Jadi menghardik, obat, bercakap-cakap, terus melakukan kegiatan. Karena kalau dia sudah rawatnya lama atau sudah bukan masuk yang baru, itu obat menjadi yang terakhir. Berarti habis menghardik, naik ke bercakap-cakap dulu, terus melakukan kegiatan, terakhir baru obat. Jadi jawabannya bercakap-cakap, Ibu. Oh, berarti itu memasukkan jadwal harian menghardik itu tidak ada masuk di SP, Nas? Enggak, itu include juga di SP, tapi biasanya itu di akhir SP satunya. Jadi habis kita ajarin menghardik, terus kita ajarin dia untuk masukin ke SP satunya. Kalau pertanyaannya tindakan selanjutnya itu biasanya sudah pindah ke SP2. Kalau SP2-nya ya bercakap-cakap, Bu. SP2 untuk pasien yang lama rawat inapnya ya. Oh gitu. Berarti kalau evaluasi berarti memasukkan itu kegiatan menghardik
Dalam kegiatan harian. Pertanyaannya tindakan selanjutnya atau evaluasi? Kalau evaluasinya ya berarti pasiennya harus bisa menghardik dan ya dimasukkan ke jadwal kegiatan harian. Kalau evaluasi loh ya. Kalau pertanyaannya tindakan selanjutnya itu berarti ibu harus lompat ke SP selanjutnya. Gitu. Terus semisal di soal ada pilihan jawaban identifikasi halusinasi sama tindakan menghardik, kita pilih yang mana? Biasanya pertanyaannya itu tindakan, kalau tindakan utama berarti ya langsung masuk SP Kak. Tapi kalau cuma tindakan yang harus dilakukan ya kita pertama dulu lihatin dulu pasiennya itu ngerti nggak sama halusinasinya. Maksudnya cuma gini loh, kalau di soalnya cuma bilang gini, pasiennya sering berbicara sendiri, datanya cuma gitu, dan melihat di salah satu titik. Berarti kan pasiennya nggak tahu nih, itu tanda gejala halusinasi. Maka teman-teman pilihannya harus identifikasi halusinasi dulu. Kita tanyakan halusinasinya ini apa, kapan aja munculnya, bentuknya apa, responnya gimana, itu perlu dikaji. Kalau datanya di soal atau di Fignet-nya itu nggak lengkap. Tapi kalau di Fignet-nya sudah lengkap datanya, terus apa yang ditanyakan tindakan selanjutnya apa ya? Pasti pilihan kita adalah menghardik. Gitu. Kalau memang halusinasinya masih secara umum saja disebutkan ya belum secara rinci responnya gimana, munculnya pada saat kapan, berarti teman-teman bantu untuk identifikasi halusinasi dulu sebelum ke menghardiknya. Gitu Bu. Sama-sama, lanjut. Apa nih diagnosanya? Ayo, ini diagnosanya apa? Langsung aja open mic, gak usah diketik Kak. Ayo. Nurse. Apa? Siapa? Jawabannya apa ini Kak? Tidak ada kontak mata berarti apa? Sos Kak. Sos, oke, kita lihat ya. Oh, ini itu saya MP3 orang ngaji itu dekat betul ya? Oh iya, rumah saya samping masjid Pak. Kak, ini salah aku Kak. Ini jawabannya ISOS ya. Oh iya Nes, lanjut Nes, biar banyak pahalanya. Ya. Amin. Ini jawabannya E ya, karena dia tidak ada kontak mata ya. Iya, rumah saya sampingan masjid ya Pak. Gimana ini? Mau pindah juga belum ada uangnya ini ya. Pasien tidak mau kontak mata. Karena susah pindah Nes, banyak keberkahannya di dekat masjid tuh, tempat sholat. Kalau bicara suaranya lirih, ini enggak sih? Ini enggak. Ini jawabannya ini ya. Jadi jawabannya lebih ke ISOS. Oke, tak revisi ini lagi. Maaci ya. Hah? Ini E ya, ISOS ya. Isolasi sosial. Nurse mau tanya Nurse. Yes. Apa Bu? Halo? Kalau yang tadi SP 2 minum obat itu jika pasien sudah lama. Jika pasien bukan, baru masuk rumah sakit, baru dirawat. Ya. Jadi baru datang, obat itu ditaruh di nomor 2. Mungkin untuk mengatasi gaduh gelisahnya gitu Bu. Tapi kalau dia sudah lama, dia ditaruh di paling belakang. Oh iya. Makasih Nurse. Sama. Lanjut, ini diagnosanya apa nih? Halo. Berusaha menutup telinga. Halo. Halo. Gangguan sensori persepsi halusinasi. Masih harus. Betul, karena di sini dia berusaha untuk menutup telinganya ya, kayak mendengar suara seorang perempuan. Jadi jawabannya adalah hallucination. Oke, good. Seorang remaja dibawa ke poli kejiwaan akibat sering berteriak-teriak ketakutan. Akibat dia sering mendengar suara yang menyuruhnya untuk bunuh diri. Saat ditanya suara siapa yang terdengar, pasien mengatakan bahwa ia mendengar suara perempuan yang selalu mengatakan dia bodoh dan menyuruhnya untuk bunuh diri saja. Suara itu muncul saat dia sedang berdiri. Nih,
Kayak gini nih Bu Aloy, kalau semisal muncul data kayak gini sudah dikatakan halusinasinya apa, munculnya pada saat apa, maka tindakannya menghardik. Kalau belum ada data yang kayak gini, berarti kaji dulu, biar dia itu tahu kalau itu halusinasi, gitu ya. Berarti ini jawabannya adalah menghardik. Betul ya. Karena sudah diidentifikasi halusinasinya, maka langsung ajarkan untuk hardik halusinasinya. Oke, good. Lanjut. Halusinasi apa ini? Kalau menggaruk-garuk tubuhnya sampai ada luka, berarti halusinasi apa? Perabaan, psikosomatik. Perabaan. Perabaan ya, karena dia merasa ada yang sayang pada tubuhnya, jadi maksudnya adalah perabaan. Oke. Perabaan. Halo adik, kita lanjut ya. Seorang perempuan usia 40 tahun mengalami stroke iskemik sejak 5 tahun yang lalu. Sejak mengalami stroke, pasien berhenti dari pekerjaannya. Selama pasien stroke, pasien menolak untuk melakukan pengobatan karena tidak ada perubahan yang ia rasakan. Selama ia sakit, aktivitas sehari-hari dibantu oleh keluarga dan hal ini merasa pasien malu dan tidak berguna lagi. Berarti yang mana? Tidak berdaya. Tidak berdaya. Tidak berdayaan. Kata kuncinya mana? Kok ngambil ketidakberdayaan? Putus asa. Melakukan pengobatan karena tidak ada perubahan. Perubahan yang ia rasakan. Terus Masih ada upaya. Terus keluarga membantu apa? Aktivitas sehari-hari dibantu oleh keluarga. Oke, good. Jawabannya adalah ketidakberdayaan karena pasiennya ini bergantung sama keluarganya dan sebetulnya ini masih ada solusi untuk kedepannya, tapi dia yang merasa solusinya tidak ada. Ya, jadi jawabannya adalah A. Lanjut. Nah, kalau yang ini apa? Seorang laki-laki berusia 50 tahun dirawat di RSC akibat sering menyendiri di kamar selama 1 bulan. Hasil pengkajian, klien mengatakan bahwa dia seorang direktur sebuah perusahaan yang 2 hari ke depan akan mengadakan rapat di sebuah hotel di Bali. Kenyataannya, seorang pasien tersebut hanyalah seorang karyawan yang sudah lama tidak naik jabatan. Berarti? Paham. Yes, waham karena dia meyakini sesuatu yang tidak benar. Good, waham. Tetap, lanjutkan. Seorang perempuan usia 30 tahun dirawat inap psikiatri sebuah rumah sakit jiwa. Ketika dilakukan pengkajian, mengatakan bahwa ia adalah anak orang yang paling kaya di tempat tinggalnya dan punya banyak perusahaan di berbagai daerah. Intervensinya apa? Orientasi realita. Diagnosanya apa ini? B. Diagnosanya adalah waham. Kalau waham berarti bantu untuk orientasi Oke. Nih, note obat menjadi SP2 jika pasien baru saja masuk ke rumah sakit. Nah, lanjut. Seorang perawat sedang berbincang-bincang dengan pasien yang mengalami halusinasi. Perawat tersebut mengatakan, coba ibu ceritakan. Suara yang ibu sering dengar itu apa? Apakah ibu sering mengenali suara tersebut? Itu masuknya di fase apa? Kerja. B. Fase kerja, yakin? Ada jawaban lain nggak selain fase kerja? Belum, Nas. Ini mau diulang kembali, Nas. Nggak tahu ini. Oke. Tak jelasin ya ini.
Bentar Kak, bentar. Jawabannya adalah fase kerja. Saya tak buka nama materinya ya. Kata kuncinya, Nas, di orat-orat Oh, saya Kak, tak buka nama materinya juga ya. Ada mic yang bocor, tolong dimatikan dulu teman-teman. Nah, tahapan dalam komunikasi terapeutik di jiwa, ya itu ada yang pertama adalah tahap pra-interaksi. Tahap pra-interaksi itu adalah tahap yang seperti apa? Tahap pra-interaksi itu adalah di mana dia ini mempersiapkan dirinya sebelum ketemu sama pasien. Itu namanya pra-interaksi. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita harus tahu pasien yang mau kita pegang ini pasien apa. Terus habis itu sampai di SP mana, sampai di tahap berapa. Kemudian kira-kira pasiennya itu kondisinya seperti apa. Itu namanya pra-interaksi. Nah, sorat-sorat kata kuncinya. Oh iya, ini tak review dulu Kak. Nanti nak soalnya ya, tak coret-coret ya. Ya. Ini yang pra-interaksi itu tadi. Persiapan. Intinya kita tuh sebagai perawat itu harus siap sebelum ketemu sama pasiennya. Itu pra-interaksi. Ya. Baca rekam medis, terus tanya ke perawat yang sebelumnya, Kak, pasiennya gimana? Aman nggak? Aman. Nah, itu namanya pra-interaksi. Kemudian kalau orientasi atau perkenalan, itu yang dilakukan adalah pas waktu kita ketemu pertama kali sama pasien, Kak. Kita ucapkan salam, terus habis itu kita buat kontrak. Itu namanya orientasi. Misal gini, selamat siang Bapak, nama saya Suster Cita. Saya akan merawat Bapak sampai nanti sore ya. Dengan Bapak siapa? Oh, Bapak Abdul. Ya, Bapak Abdul bagaimana kabarnya hari ini? Terus itu, Pak, semalam tidurnya gimana? Itu ngomong-ngomong kayak gitu, yang masih kayak basa-basi itu masuknya di tahap orientasi atau perkenalan, atau BHSP ya, Bina Hubungan Saling Percaya. Baru kita formulasikan, kita mau ngapain sih, mau tindakan apa sih, mau ini, agendanya itu apa. Kita bikin kontraknya dulu di orientasi. Setelah itu baru tahap kerja ya. Tadi kan sudah kontrak nih, Pak, hari ini kita akan belajar terkait menghardik halusinasi misalnya gitu. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Langsung masuk ke tahap bekerja, tahap kerja. Nah, di tahap kerja itu ya kita lakukan apa yang sudah kita rencanakan tadi. Misal menghardik halusinasi ya, kita ajarkan dia halusinasinya, kita ajarkan cara menghardiknya, itu di tahap kerja. Kemudian kalau udah di tahap kerja, masuklah di tahap terminasi. Nah, tahap terminasi itu di mana apa aja yang dilakukan, kita evaluasi lagi yang kita sudah ajarkan. Pak, tadi gimana cara untuk menghardiknya? Oh, gini. Bisa teman-teman evaluasi secara kognitif, psikomotor, ataupun afektifnya. Kemudian, Pak, besok kita ketemu lagi nih. Kita belajar lagi ya, belajar yang selanjutnya, oke? Misal SP2-nya halusinasi itu minum obat. Misal ini baru masuk rumah sakit. SP2-nya minum obat. Pak, besok belajar minum obat ya Pak ya sama saya. Jam 10. Nah, jam 10. Topiknya kita belajar minum obat. Nah, itu yang dilakukan di terminasi. Jadi terminasi itu evaluasi ya, RTL atau rencana tindak lanjut, terus kontrak dan terminasi. Gitu. Udah. Sekarang kita balik soal dan mari kita coret-coret. Bentar, wait. Bentar. Soal nomor berapa tadi, Kak? Nah, ini ya. Pra-interaksi itu sebelum ketemu pasien. Kata kuncinya aja ya. Terus habis itu apa lagi tadi? Orientasi atau perkenalan. Oke.
melakukan evaluasi ini tidak ada, masuknya ke terminasi ya. Terminasi tadi isinya apa aja? Evaluasi. Evaluasi usaha yang kita lakukan. Rencana tidak lanjut, rencana. Terus kontrak. Waktu. Baru terakhir terminasi atau perpisahan. Udin. Monggo, mau di capture boleh? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sudah? Atau mau ditulis? Wes ya, tak hapus ya Kak. Oke. Nah ini kan karena soalnya itu sudah mengatakan coba Ibu ceritakan suara yang Ibu sering dengar. Itu berarti sudah masuk ke identifikasi halusinasi. Berarti sudah masuk ke tahap kerja karena sudah masuk di SP1. Gitu ya. Lanjut, seorang wanita tanpa ekspresi saat menceritakan tentang hal yang menyedihkan maupun menyenangkan, ekspresi wanita tersebut tampak sama saja. Apakah yang terjadi pada pasien? Avolition, emosi, afek datar, afek tumpul, atau afek tidak sesuai? Afek datar. Afek datar. Yakin? Ya, afek datar. Yes, jawabannya adalah afek datar. Nah, tulis ini dulu. Afek datar itu tanpa ekspresi. Kalau afek tumpul, harus dengar rangsangan atau stimulus yang kuat. Baru berekspresi. Kalau tidak sesuai, ekspresi Di apa? Ya. yang dimunculkan bertolak belakang. Bertolak belakang maksudnya gimana? Harusnya kalau nyeritain sedih ya nangis, tapi dia nyeritain sedih sambil ketawa. Ya, kebalikannya gitu. Nyeritain bahagia sambil nangis. Itu namanya afek tidak sesuai. Kalau afek tumpul harus dengan rangsangan atau stimulus yang kuat baru dia itu berekspresi. Kalau enggak, ya B aja. Gitu ya. Kalau afek datar itu tanpa ekspresi, betul-betul flat. Ada kan orang yang kayak gitu, yang afeknya datar. Nah, mau sedih, mau nangis, mau seneng, ya wajahnya sama ekspresinya. Itu namanya afek datar. Oke. Selamat datang di Rufa. Seorang pasien laki-laki usia 33 tahun dibawa keluarganya ke UGD Rumah Sakit Jiwa. Pasien nampak ketakutan, ekspresi tegang, berusaha menutupi wajahnya, dan mengatakan melihat bayangan laki-laki tinggi besar yang akan melukainya. Pasien sulit diajak komunikasi dan sulit juga untuk diarahkan. Skor Rufanya berapa? Ayo, Rufa berapa ini? Rufa berapa? Nggak tahu, Nas. Nggak tahu, Nas. Tapi pernah ketemu soal gini nggak, Kak? Belum. Belum pernah. Belum pernah. Oke, apa ya? Ini ada yang masuk juga beberapa Rufa ini. Intensif 1, alasannya apa Bu Endang? Iya. Bu, alasannya apa Bu? Ada jawaban lain selain intensif 1? Ini ada tabelnya Kak, bentar tak carikan tabelnya dulu. Tabel Rufa. Wait ya.
Tadi soalnya apa ya? Halusinasi ya, Kak ya? Jadi masing-masing ini ada penilaiannya sendiri-sendiri ya, Kak ya? Halusinasi tadi itu. Oke, siap, Pak. Bentar ya. Nah, adzan dulu ya. Habis itu kita jelasin. Mau tak suruh minum, tapi puasa ya. Sabar, istirahat dulu, rebahan dulu bentar. Habis itu tak jelasin rupa. Ya, di kami belum azan di Kalimantan nih. La ilaha illallah. Amin. Nah, oke, Kak izin menjelaskan terkait rufa ya, Kak ya. Semoga nanti nggak muncul si rufanya, tapi nggak apa-apa, biar tahu aja. Nah, rufa itu adalah respon umum fungsi adaptif yang biasanya ini pengkajiannya kita gunakan pada pasien-pasien yang ada di gadar keperawatan jiwa. Untuk mengetahui dia ini masuk di tingkat intensif berapa, 1, 2, ataukah 3. Nah, masing-masing diagnosa itu punya rufanya masing-masing ya, jadi nggak bisa dipukul rata. Izin saya jelaskan dulu apa sih fase intensif 1, 2, dan 3. Ada di belakang penjelasannya. Bentar ya, Kak. Nah, nih, rufa itu tingkatan 1, 2, dan 3. Skor 1 sampai 10 itu masuk di tindakan intensif 1 atau fase intensif pertama kali di 24 jam pertama. Berarti pasiennya baru masuk rumah sakit. Itu dia istilahnya masih gaduh gelisah, itu berarti masuk di rufa 1 ya, atau skor 1 sampai 10 intensif 1. Nah, di intensif 1 itu apa aja yang dilakukan? Life saving. Life saving itu maksudnya apa? Kalau semisal pasien yang berusaha untuk mencederai dirinya sendiri, ya kita cegah jangan sampai dia melakukan atau mencederai dirinya sendiri. Contohnya semisal pasiennya mau nusuk-nusuk badannya, akhirnya kita lakukan apa? Restrain. Kemudian di sini apa aja yang perlu dikaji nih? Prinsipnya adalah life saving. Jadi ngafalinnya gini. Rufa 1, life saving, mencegah cedera. Itu prinsipnya. Skornya berapa? 1 sampai 10. Apa yang harus dikaji? Yang pertama, riwayat perawatan yang lalu. Kenapa harus dikaji riwayat perawatan yang lalu? Takutnya pasiennya ini sudah masuk untuk kesekian kalinya ke rumah sakit. Kalau baru pertama kali enak, tapi kalau dia sudah berkali-kali masuk rumah sakit, berarti kan obat-obatan yang harus diberikan juga harus mendapatkan evaluasi yang benar. Takutnya yang sebelumnya itu kurang efektif. Gitu. Kemudian yang ditanyakan lagi kepada apa sih keluarganya, kira-kira dulu ditangani sama dokter siapa? Kalau dokter jiwanya banyak ya. Kalau misal rumah sakit jiwa kan dokternya banyak. Kalau dokter jiwanya cuma satu ya nggak usah kamu tanyain ya. Dia itu dirawat sama dokter yang siapa? Ataupun mungkin dia rujukan dari rumah sakit lain ya perlu ditanyakan sama dokter siapa dulunya. Kemudian di sini nih, diagnosa gangguan jiwa di waktu yang lalu mirip dengan tanda gejala yang dialami. Kalau memang dia itu sudah 2 kali atau kesekian kalinya. Terus apa aja stresornya yang muncul? Kenapa kok dia sampai kumat kayak gini atau ngamuk kayak gini itu kenapa? Itu ditanyakan kepada keluarga. Kemudian kemampuan dan keinginan klien untuk bekerja sama dalam proses treatment. Itu teman-teman nilai. Kira-kira kalau pas waktu di Rufa 1 itu orangnya bisa diajak interaksi enggak? Tapi rata-rata Rufa 1 itu orangnya gaduh gelisah. Jadi betul-betul enggak bisa diajak interaksi sama sekali. Atau tidak bisa diarahkan. Kemudian
Yang kayak gini pemeriksaan kognitif ini nggak usah, tes kehamilannya nggak usah. Pokoknya yang paling apa sih namanya, yang paling inti dari RUFA 1 itu adalah prinsipnya tadi life saving atau mencegah terjadinya cedera atau melindungi agar tidak dicederai dirinya sendiri. Kemudian di sini tindakannya selain life saving itu tadi ada obat-obatannya. Nah, ini intervensinya nih di fase 1. Yang pertama observasi ketat ya. Observasi ketatnya ini kita lihat dari mulai TTV-nya, terus perilakunya seperti apa. Kemudian berikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Jangan mentang-mentang pasiennya gaduh gelisah terus nggak dikasih makan. Itu kebangetan ya, melanggar hak asasi manusia. Kemudian manajemen pengamanan klien yang efektif. Tadi boleh menggunakan restraint. Kemudian terapi modalitas yang dapat diberikan pada fase ini adalah terapi musik. Loh, kok dikasih musik? Kasih musiknya di Caknan. Boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Apa? Tujuannya apa? Tujuannya apa orang gaduh gelisah dikasih musik? Disuruh joget? Bukan. Untuk meredakan kemarahan atau amarah yang dia alami. Tapi biasanya nggak dangdutan juga musiknya. Musik klasik yang pelan, santai, itu namanya terapi modalitasnya terapi musik dimasukkan. Kemudian atau ngaji, ya ngaji, biasanya ngaji sih kalau di IGD itu. Kemudian evaluasinya dilakukan setiap shift untuk menentukan apakah kondisi ini bisa dipindahkan ke ruangan intensif 2. Teman-teman mungkin sudah pernah praktek ya di IGD. Kalau saya dulu nggak pernah dapat IGD. Tapi dapatnya yang ruang transit. Sebelum ke ruangan yang santai, masuk ke ruangan transit. Nah, dari IGD itu kan gaduh gelisah. Kita nilai, kira-kira bisa dipindah nggak ke ruangan transit. Kalau di transit udah bagus, kira-kira bisa dipindah nggak ke ruangan yang lebih santai lagi, baru nanti dia bisa dipulangkan. Makanya kenapa orang di rumah sakit jiwa itu nggak dicampur di satu tempat semuanya. Enggak, dipisah-pisah. Yang ruang gaduh gelisah, ruang transit, itu masih setengah-setengah ya. Ya kadang dia bisa gaduh, dia bisa santai. Baru nanti kalau udah bagus penilaiannya, dia akan dipindah ke ruang yang istilahnya itu lebih damai, dan nanti dia di sana itu fokusnya lebih diajarkan ke peningkatan kemampuan dia. Biar nanti pas waktu pulang, dia bisa bantu-bantu di rumah. Nah, kalau 1, berarti RUFA 1, skor 1 sampai 10, pasien gaduh gelisah, prinsipnya adalah life saving atau mencegah terjadinya cedera. Gitu ngafalinnya ya. Kemudian yang intensif 2. Nah, intensif 2 itu waktunya 24 sampai 72 jam. Nah, 24 sampai 72 jam itu berarti dia sudah 2 hari ya, 2 sampai 3 hari di ruangan. Nah, di sini apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mempertahankan pencegahan cedera pada klien, orang lain, dan lingkungan. Itu prinsipnya. Intervensinya apa? Tadi observasi frekuensi dan intensitas yang lebih rendah. Jadi tetap kita lakukan observasi baik TTV-nya, perilakunya, kemudian terapi modalitasnya sudah bisa melakukan aktivitas ya. Jadi pasiennya nggak di-restrain biasanya. Kalau di ruangan transit itu biasanya pasiennya dilepas. Kayak anak TK yang main di lapangan, cuma ruangannya tertutup. Boleh nggak musik? Boleh. Olahraga boleh nggak? Boleh. Ya, yang biasanya dimasukkan terapi musik dan terapi olahraga. Kemudian dievaluasi setiap tim, dan kalau kondisi skornya di atas 20, maka dia bisa dipindah ke fase selanjutnya atau fase akhir yaitu intensif 3. Kalau dia misal asalnya dia di ruang transit, kok malah gaduh gelisah lagi, ngamuk-ngamuk lagi, dinilai skornya turun lagi di 1 sampai 10. Balik lagi nggak ke intensif 1? Balik lagi nggak kalau dia rufanya turun? Balik lagi nggak Kak kalau rufanya turun? Balik. Iya, soalnya pasiennya jadi gaduh gelisah lagi, dimasukkan ke ruangan gaduh gelisah. Kalau dianya sudah santai, sudah tenang, sudah bisa diajak interaksi, bisa masuk ke 2 ataupun ke ketiga gitu. Terus yang ketiga, itu prinsip tindakannya adalah memfasilitasi perawatan mandiri klien. Ya, yang awalnya lupa, nggak tahu caranya mandi, diajarin caranya mandi. Yang nggak tahu caranya bebenah, diajarin cara bebenah. Itu di RUFA 3, ya, memfasilitasi perawatan mandiri. Intervensinya tadi dilakukan secara minimal, jadi cuma butuh pengawasan aja. Terus terapi modalitasnya, itu ada terapi musik, terapi olahraga, sama life skill terapi. Life skill terapi itu maksudnya kita ajarkan cara untuk misal merajut, kemudian hal-hal yang intinya itu nanti kalau dia pulang dari rumah sakit jiwa itu bisa dia jadikan sebagai mata pencaharian ya. Jadi kan rata-rata orang dengan ODGJ itu kan
nyampe rumah kan jadinya nggak ini ya, nggak dapat tempat gitu ya, nggak dapat tempat untuk dapat kerjaan dan yang lainnya. Padahal mereka harusnya bisa bekerja. Makanya di rumah sakit jiwa, khususnya di fase-fase intensif 3 untuk di ruangan yang tenang, mereka tuh diajarin cara bikin keset. Banyak ya yang diajarinya di situ, intinya untuk bekal dia saat di rumah. Gitu. Kalau semisal kondisi klien di atas 30, maka dapat dipulangkan. Ya, dapat dipulangkan. Kalau semisal udah di ruangan intensif 3, kok skor rufanya turun, jadi 1 sampai 10 lagi, ya balik lagi ke intensif 1. Nanti udah tenang, intensif 2, udah tenang lagi, intensif 3, baru bisa pulang. Jadi 3 tahap itu. Itu yang membedakan si rufanya. Nah, terus PR teman-teman adalah, ini yang banyak ya PR. PR-nya adalah ngafalin satu-satu rufanya ya, karena rufanya itu nggak bisa pukul rata. Nah, ini rufanya PK. PK itu apa? Misal di sini, rufa intensif 1 untuk PK. Dia ini ada mengancam terus-menerus secara verbal. Kemudian terus-menerus berusaha mencederai orang lain. Oh, kalau intensif 2 hanya mengancam secara verbal, tidak terus-menerus, cuma hanya. Kemudian tidak ada tindakan kekerasan fisik, berarti tidak mencederai orang lain. Kalau yang intensif 3 itu kadang-kadang mengancam, kadang-kadang enggak. Terus komunikasinya sudah bisa nyambung. Nah, itu teman-teman harus cari poin apa ya pembedanya gitu ya. Kalau saya gini sih Kak, kalau saya kita lihat, oh ini tuh pasiennya kira-kira gaduh gelisah atau enggak. Kalau gaduh gelisah sudah pasti intensif itu. Kalau dia sudah mulai tenang, tapi memang ada beberapa yang belum perbaikan, berarti itu intensif 2. Tapi kalau pasiennya sudah bisa beraktivitas, sudah santai, itu berarti masuknya intensif 3. Gitu. Kalau saya ya, nah nanti balik lagi ke apa sih analisa di soalnya. Gitu. Untuk di soalnya tadi. Tapi rufa ini biasanya yang sering muncul itu di ujian P3 itu. Tapi bisa saja juga muncul di mana tadi? Nih. Pulpenku. Tampak ketakutan, ekspresi tegang, berusaha menutupi wajahnya, mengatakan melihat bayangan laki-laki tinggi besar yang akan melukainya, sulit diajak komunikasi dan diarahkan. Berarti jawabannya A, 1 sampai 10. 1 sampai 10 karena dia di sini nih. Kata kuncinya di sini. Sulit diajak komunikasi dan kalau yang rufa 2, 11-20 berarti dia sudah mulai bisa diajak komunikasi. Ya, sudah mulai bisa. Kalau yang 21-30 ya sudah diajak komunikasi sudah bisa. Gitu. Ya, ini karena sulit berarti masuknya di sini. Rufa 1 atau fase intensif 1. Ya, kemudian yang 11-20 itu fase intensif 2. Ini tadi prinsipnya life saving. Kalau yang ini tadi pencegahan terjadinya cedera. Kalau yang fase intensif 3 lebih ke minimal observasi dan mengoptimalkan fungsi. Gitu. Terus minta filenya nanti, monggo. Nanti tak kasih Kak. Lanjut. Habis ini kita break dulu. 15 menit, sholat. Habis Ini itu pasien laki-laki usia 40 tahun dengan masalah keperawatan utama, paham sisip, pikir, dan menulis lupa 21-30 pikiran dan perasaan pasien yang dipenuhi dengan ini. ayo apa yuk? Tadi Rufas 21-30 apa tadi prinsipnya? Memfasilitasi perawatan Dia mandiri sudah pasien mandiri, siap mau pulang. dengan life skill terapi.
Oke, ada jawaban lain? Ada jawaban lain selain itu? Aduh, astagfirullahaladzim. Jawabannya adalah, Kak, tadi belum di SS. Yang mana, Kak? Yang mana? Yang ini, tak, Kak? Ini, tak? Ya Allah. Ya, yang intensif 3. Nah, oke, hapus ya. Tadi pertanyaan di sini adalah 2130, berarti itu fase intensif 3, maka intervensinya yang paling tepat adalah ini nih. Memfasilitasi perawatan mandiri pasien ya. Dan biasanya kita ajarkan life skill terapi biar nanti pas waktu dia pulang dari rumah sakit dia bisa bekerja seperti semula atau menghasilkan cuan. Nah, ini fase apa, Kak? Ini tadi udah tak jelasin, ayo. Maksudnya fase apa, yuk? Prainteraksi. Interaksi. Prainteraksi. Prainteraksi. Interaksi, nurse. Ah, sebelum memulai Tapi dia sudah pembelajaran. Ayo, ada yang lain? Jawabannya adalah betul, prainteraksi karena belum ketemu, Pak. Belum ketemu pasien. Ganti baju aja. Lanjut, satu lagi. TAK, yuk. Tapi aktivitas kelompok, monggo, yang mana nih? Yang tepat. Yuk, yang mana yuk? TAK-nya yuk. C. Harga diri rendah. Yakin? Sampai bertahun sudah 1 minggu dirawat di RSJ ilmu pasiennya. Bertahun 1 minggu dan mengancam akan membunuh istrinya. Mengancam. Pasien sering membunuh. Mata kurang. Ayo, jawabannya mana, C? C. TOKHDR. TAK harga diri rendah ya ini. Sehingga TAK yang paling tepat diberikan pada saat ini adalah TAK stimulasi persepsi harga diri rendah ya. Karena di sini datanya yang hit and now-nya adalah pasien sering menyendiri, kontak matanya kurang, malas berinteraksi dan mengatakan dirinya malu karena dirawat di RSJ karena sebagai manusia yang tidak berguna. Jadi jawabannya adalah TAK harga diri rendah. Oke. Sudah selesai soalnya. Cuma nanti habis ini kita istirahat dulu kan. Ini 2 jam, udah 2 jam, kita istirahat 15 menit dulu. Zoom-nya recordnya saya matikan, nanti tetap di link ini aja. Nah, teman-teman nanti apa sih namanya ada review terkait teknik komunikasi keperawatan, gitu ya Kak ya. Teknik komunikasi keperawatan nanti saya review setelah kita istirahat. Sekarang monggo teman-teman istirahat dulu, sholat dan yang lainnya. Nanti kita ketemu lagi di jam berapa nih?
jam 12.15 kita ketemu ya. Oke, terima kasih.